Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesehatan dan umur panjang, kita dapat berjumpa kembali. Insya Allah pada pagi hari ini kami beserta rombongan ziarah ya, sekaligus juga memperingati haul Tuan Guru Syekh Abdul Rahman Siddiq yang acara haulnya akan diselenggarakan di Sapat, Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan. Dan insya Allah kita beramai-ramai untuk menghadiri acara haul beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Tuan Guru Syekh Abdul Rahman Siddiq. Insya Allah. Mari ikuti kegiatan kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Minggu tanggal 7 Sya'ban 1445 Hijriah, kami bersama rombongan pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat menghadiri acara haul Tuan Guru Syekh Abdul Rahman Siddiq di Sapat, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Dan insya Allah kami ikut memeriahkan acara haul ini dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan dari Syekh Abdul Rahman Siddiq kepada kami semua. Dan insya Allah kita bersama rombongan naik speedboat dan sebentar lagi akan sampai, dan kami juga akan silaturahmi dengan masyarakat setempat, sekaligus juga mendengarkan mau'izatul hasanah yang disampaikan oleh para tuan-tuan guru kita. Insya Allah kami hadir setelah fasih.
yaitu dalam rangka menghadiri haul akbar ke-87 daripada Syekh Abdul Rahman Siddiq Datuk Sahabat Tuan Guru Sahabat bin Muhammad Syekh Muhammad Habib Al-Banjari di Kampung Hidayat, Desa Telulalan, Kecamatan Kuindra, Kabupaten Indragiri Hilir. Kami hormati Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat beserta rombongan yang alhamdulillah hadir di masjid ini, yaitu Bapak Kiai Haji Anwar Syadab. Diteslah di laboratorium. Ternyata ibu yang pertama memiliki kadar mutu air susu beliau 2 kali lipat dibanding ibu yang kedua. Ibu yang pertama ini memiliki kadar mutu air susu Sidin itu 2 kali lipat dibanding ibu yang kedua. Maka ajar Sidin ibu yang memiliki kadar mutu air susu 2 kali lipat. Ini hak anak Sidin laki-laki. Separuh hak anak Sidin perempuan. Akurkah kita beratan? Setujukah kita beratan? Setuju aja. Setelah setuju itu, dokter non muslimnya bocap lagi, Pak, kita sudah setuju semuanya, Pak. Tapi buktikan kepada kami dan tampaykan kepada kami, buktikan kepada, tunjukkan kepada kami mana ayat Al-Quran yang menentukan hal ini, Pak. Ayat Al-Quran yang mana, Pak? Maka dibaca Sidin satu ayat Al-Quran. Ayat Quran ini tidak menunjukkan tentang ayat susu ibu, tapi ayat Al-Quran tentang hak waris dibaca Sidin. Apa ayatnya nih? Lidzakari hauzzal unsayain. Anak laki-laki mendapatkan 2 bahagian dibanding anak perempuan. Anak laki-laki mendapatkan 2 bahagi dibanding anak perempuan. Ada mutu air susu beliau 2 bahagi. Hak anak laki-laki separuh hak anak perempuan. Ini Al-Quran at-tafa'ul al-nas, mampu menjawab semua problem masalah manusia. Makanya Syekh Abdul Rahman Siddiq pertama diajarkan Al-Quran sebagai beliau. Jadi kalau di rumah tuh suruh baca Quran. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Mau baca Quran. Hari ini mohon maaf anak bergaul suami istri. Jangan gini anak kita belum guring lagi abahnya, dan baca Quran ajakin dulu. Mancap lagi membaca nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, abahnya jangan gini guring dan anak abahnya. Shadaqallahul azim. Mancap menyambar sadaqallah. Pian kalau rumah bantu aja gitu, pian kan model asal bantu pian bacakan Quran luar biasa. Di Banjar tuh ada di Teluk Dalam itu sama di Teluk Dalam juga. Sidin nuka rumah 600 juta Sidin nuka, tapi karena bantu dijual Sidin separuh harga aja. Aku jual Sidin rumah 300 juta lawan hantu-hantunya berita. Hantunya tuan akad juga kayak apa ini? Rupanya nang mendiamini asa bantu bacakan Sidin Quran berkurang. Masih ada, bacakan lagi Quran, berkurang, masih ada, bacakan lagi, sebenarnya hantunya mengaluar, 9 nih kom, hantunya ke-9, masih ada, bacakan simpulan Quran, nang 9 nih berbulik. Jadi mulai hantu, kenapa Tuhan nikah ke 9 nih berbulik? Kami mengambil komandan kami di hantu, karena komandan kami tutulian, maka teman agama ini kisah 2500% makan rampok juga kisah. Jadi intinya baca Quran yang pertama. Tahu Al-Quran itu bagus dibaca, diamalkan, tapi tidak mengamalkan, maka membuat hati mati dari segi makulais. Nah, oleh karena itu sekali lagi beliau menggambarkan itu ibrah bagi kita. Al-Quran diajarkan pertama. Kemudian selanjutnya yang membuat hati manusia itu mati, tahu sunnah-sunnah Nabi itu bagus, tapi tidak pernah dikerjakan. Kebaikan-kebaikan itu bagus, tidak pernah dikerjakan. Apa contohnya? Selawat Nabi bagus, tapi tidak mau berselawat kepada Nabi. Orang yang senang bersolat kepada Nabi, kullu madahil taha abadan laisa yudham. Kullu madah, orang-orang takbir ditolak Rasul. Abadan laisa yudham, selama-lamanya hidupnya tidak pernah susah. Walaupun banyak masalah kehidupan, banyak problematika kehidupan, tetap ditenangkan hatinya, terangkan jiwanya, jauh daripada penyakit-penyakit COVID.
Nah penyakit batin termasuk suuzon. Maka Sidin mengajarkan dia husnuzon. Nang suuzon itu penyakit batin. Dan nyata-nyata Sidin hendak mulai banjar kabar baik. Banjar itu ada kabar baik kamu. Sidin mulai banjar hendak kabar baik mudik. Sampai di Martapura, per dia kayak aku sakit paru kira. Dia supir tuh perasaan pian aja kayak. Sampai pulang di Binuang dasar sakit paru aku piranya itu perasaan pian aja kayak. Sampai di Rantau dasar sakit pautnya aku hendak beo, so itu perasaan pian aja kayak. Sampai di kandangan mohon maaf mandingur babau. Jar supir ini mau apa kayak dia kayak itu perasaan pian aja pira. Perasaan harusnya tidak menak pikir aja kayak saudara ini. Husnuzon dengan orang, jangan suuzon. Jadi penyakit COVID di antaranya melebutkannya dengan berselawat kepada. Dan selawat itu bukan hanya kita memuji Nabi, doa di dalamnya. Sa'altullah ba'ina yuballighna amanina wa yudhib min lanal aqdar bijahil Mustafa al-Mukhtar wa yudhib min lanal aqdar bijahil Mustafa al-Mukhtar. Memuji Nabi, doa di dalamnya. Pernah seorang nelayan ini pekerjaan Sidinnya hanya mencarikan perahu kalau orang anak menyeberang, Sidin mencarikan jukung kalau bahasa kita. Tapi setiap hari beliau membaca selawat kepada Nabi minimal 1000 kali. Apa selawat yang dibaca? Karena mulai lagi halus dia mendengar para guru itu membaca Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka Sidin nang ingatnya nih ujungnya aja nih shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu aja ingat. Maka minimal 1000 kali dibacanya shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pada suatu ketika ada seorang tuan guru hendak menyeberang. Wahai para nelayan, tolong Pak ulun carikan ini ulun perahu ulun hendak menyeberang sungai. Maka Sidin mencarikan perahu itu sambil berselawat kepada Nabi. Shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Seorang syekh tuan guru mendengar, Pak, pian berselawat kepada Nabi Pak sedikit keliru Pak. Kenapa keliru? Karena pian membacanya sendiri, maka mestinya pian membaca Sholli 'alaihi wa sallimu taslima. Sholli 'alaihi wa sallimu taslima. Maka diubah sedikit. Sholli 'alaihi wa sallimu taslima. Sholli 'alaihi wa sallimu taslima. Diubah sedikit. Menyeberang seorang tuan guru, seorang syekh. Sudah hampir di tengah laut, ternyata nelayan ini gak diingat lagi. Nah, di sini nang bujur ini soluka, solika tadi apa namanya? Soluka, solika ingat lagi. Akhirnya dikejar sini. Wahai tuan guru, ulun kan ingat soluka, solika, ulun kan ingat tuan guru. Tuan gurunya ini melihat langsung menggetar. Oh, menggetar sini. Kenapa menggetar? Karena Sidin mengejar bukan naik perahu, tapi buka di atas laut. Sini buka di atas laut. Wahai syekh, ulun kan ingat lagi soluka, solika, ulun kan ingat. Sambil menggatar apa sautan syekh. Tasarah pian hendak solo hendak soli kata tasarah pian aja solo ka soli kata tasarah pian baca terus selawat Nabi. Orang yang sedikit keliru berselawat kepada Nabi diberikan kemuliaan oleh Allah. Bagaimana kalau orang yang sempurna berselawat kepada Nabi? Ini luar biasa hebatnya selawat. Di Banjar pernah kejadian nyata di seorang babinyan ini sedikit tergolong miskin. Anak Sidin hari ini lalu mau obati anaknya kada berduit. Sidin sholat sunat 2 rakaat, setelah itu berselawat 3 kali kepada Nabi. Ya Allah, dengan berkah berselawat kepada Rasulullah, ya Allah berikan solusinya, berikan jalan keluar. Ulun lagi ada masalah, anak ulun garing kada berduit. Kada sampai 5 menit ada orang mengatuk rumah Sidin, dibuka Sidin ternyata seorang dokter. Ya dokter, mana bu, anak piana sakit bu. Ini di sini disuntik, berikan obat, panasnya mulai turun. Dokternya kada mau bulik. Kenapa dokter kada mau bulik? Karena dokter mah lagi duitnya. Ya dokter, mana duitnya? Mana duitnya bu? Ibu ini langsung menangis. Wahai dokter, ulun jangan bawa obati anak ulun. Menyuruh biar karo rumah kada, memanggil biar karo rumah kada, mengiau biar karo rumah kada. Kenapa biar langsung ke rumah ulun? Nah, sampai menangis ya. Akhirnya dokternya pulang menangis. Ya dokter, ulun ikhlaskan suntikan dan obat-obatan untuk anak yang dunia akhirat ulun ikhlaskan. Ternyata memanggil dokter tuh orang Sumbarang rumah Sidin. Anak Sidin tuh garing juga. Dokternya kesal masuk rumah Sidin. Kenapa salah masuk? Kekuatan berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebaikan, tahu kebaikan itu bagus dibaca tapi tidak pernah diamalkan. Yang kada berselawat.
apalagi kebaikan zikrullah, berzikir. Apalagi kita kalau mampu berzikir di akhir hayat, itu tidak ada balasannya kecuali surga. Dan ini kenapa diulang-ulang? Kalau mangkan aku bilang anak meninggal ini malah cari itu hafal-hafal, tidak bisa. Contoh, ada satu kisah yang dapat kita analogikan dalam kehidupan kita terapkan dalam kehidupan. Ada seorang guru ini dihadiahi murid sidin burung piung. Burung piung itu burung biok, nang bisa berbandar. Karena burung piung ini bisa berbicara, maka dilatih berzikir kepada Allah. La ilaha illallah, dilatih berzikir. La ilaha illallah. 6 bulan burung ini pasti berzikir kepada Allah. 6 bulan pasti. Pada suatu ketika lawan kurungan burung ini tabukan. Nah, kurungannya santarnya itu bukan. Masuklah seekor kucing. Pas masuk seekor kucing, langsung diterkamnya kucing. Tak diterkamnya. Mati burung. Setelah mati burung tiung itu, maka sang guru ini selalu menangis. Menangis sedih. Nah, jadi muridnya ini kenapa guru kita ini mati burung tiung ini menangis terus ini? Sedih mungkin saking sayangnya karena burung tiung ini mampu berzikir kepada Allah. Maka swadaya murid-murid beliau ini pengumpulan duit menukarakan burung tiung belum kasih. Tak kumpul duit, maka tolonglah ke pasar. Kalau di Banjar tuh Kuala 7, di Kuala 7 tuh orang jual burung, tapi kalau di Inher di mana tampilan? Dari mana Pak? Maisuri. Oh di daerah. Kalau di Banjar tuh di Kuala 7. Ya sidin ini burung tiung sebelah kanan nih berapa harganya? 2 juta. Wah, kenapa mahalnya? Karena ini burung ini mampu menghafal 2 buah lagu. Nah, sebelah kiri ini Bang berapa harganya? Karena burung ini mampu menghafal 3 buah lagu. Nah, di tengah ini Bang berapa? 5 juta. Wah, kenapa larang lagi? Karena ini mampu menghafal 5 buah lagu. Nang 3 tadi 3 juta. Nang paling ujung belakang itu Bang berapa harganya? 20 juta. Wah, aku tahu di sini. Pasti itu hafal 20 buah lagu. Nah, ada di sini cipta lagunya. Ini tambahan teksa. Ada pengisah ini tambahannya. Akhirnya ditukarakan burung tiung. Ditukarakan burung tiung. Guru, ini burung tiung ini harap pada semalam. Apa sahutan gurunya? Wahai muridku, gurunya jangankan seekor, aku 100 ekor mampu nukar burung tiung. Jangankan seekor, 100 ekor aku mampu nukar burung tiung. Tapi kenapa kan setelah matinya burung tiung itu, biar menangis sedih ketika tahu sebanyak mata. Jadi sedih, aku sedih dan menangis itu bukan karena matinya burung tiung, tapi karena proses matinya burung tiung aku melihat. Keadaan matinya burung tiung aku melihat. Burung tiung ini bisa berbicara, bulan zikir, 6 bulan pasti berzikir kepada Allah. Tapi saat sekarang dia mati, apa mengucapkannya? Dia tidak mampu berzikir kepada Allah. Ini ibrah, iktibar begitu. Setiap hari kita berzikir kepada Allah. Apakah di hayat kita mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mudah-mudahan semuanya kita meninggal surga. Zikir itu pun bagian daripada kebaikan. Tahu zikir ini bagus tapi tidak pernah dibaca, maka itu membuat hati manusia akan mati dan simak mulai. Kemudian apa lagi kebaikan-kebaikan? Sedekah, kebaikan. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamas shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, kitabullah, baca Quran, wa aqamas shalah, lazimkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya. Senang membantu orang, senang berzikir, senang bersedekah. Di Banjar itu ada, mohon maaf, sidin paling sugih di kampung ini, kejadian nyata oleh kisah. Sidin paling sugih di kampung, ada orang peringatan Maulid Nabi perpintaan kiau sidin. Nang sini. Berapa perlunya nang dana maulid Nabi nak? 5 juta aja. Ikan papitan seluruh kampung karena jisidin banyak orangnya aku menambah bayarkan. Imbah tuntung kiau sidin nang berapa dapatnya nang? 4.995.000. Mesin aku 5.000 lebih ada. Bukan dermawan, pikir. Karena paling sugih. Hubba talatan, hubbi talatin. Allah akan cinta pada 3 kelompok manusia. Miskin, tidak sombong, kaya, tidak kikir, muda, sudah kembali ke jalan. Kebalikannya kata Nabi, bukda talatan, bukti talatin. Allah akan benci pada 3 kelompok manusia, miskin, sombong. Ini mana miskin sombong? Ambin pang nak abah ini kenanya anak meninggal bang nih, mahambin anak 10 pal.
Itu nang tanah di ujung jangan dijual, kiri kanan jangan dijual, mukani jangan dijual-jual. Kenapa Pak? Ampun orang berita. Kaya kikir. Nah, orang kaya jangan sampai kikir. Ini di Banjar ada, mohon maaf, tuan guru umurnya sudah 100 tahun. 100 tahun sudah tuan guru. Datang kepada sini, guru ulun bahdiah 20.000 kesambian nang guru. Ini 20.000 bahdiah. Tapi tolong karena sembahyang hajat 12 kali, bertahlil 13 kali, bertamat Quran 17 kali, sembahyang hadiah 21 kali nang guru 20.000 nang guru. Nah, gurunya menggetar-getar macam kantong. Di sini aku manang bahiakan na 30 tetap gawi saurang di sini permintaan. Banyak permintaan. Belum ada kayak kata tuan guru di Banjar. Sini mengkhotbah ini terlambat, maka Bilal sudah membaca. Wazidhu ya Rabbi syarafan wa karman wa mahabatan wa ta'zim. Datang sini ke sepeda motor, parkir kendaraan. Permisi kalau kau hantitnya, pinggir aku mau khotbah, aku hantitnya. Naik ke atas mimbar, khotbah. Orang Purihingan mendengar. Yisdin memang teksnya ini kita rami bang sedikit, jadi orang Purihingan mendengar. Duduk antar dua khutbah. Kepala sambarat, asaringaringa, asa pusing, japai, samanya hilim mereka memancol. Ini kisah pengaramput juga dari mana? Kisah pengaramput. Kisah pengaramput. Ada juga tuan guru madam. Nah kalau tuan guru Sabkartika sini memang dakwah. Hari ini madam gara-gara supan di kampung. Apa supannya? Sini mau khutbah, pas haratan khutbah tekan tuh. Alhamdulillah, kuat tekan tuh. Kalau sini tekan tuh sing nyarikan supan sini. Akhirnya madam ke kampung orang 15 tahun. Kira-kira di sini sudah 15 tahun ini aku boleh ke Banua, kan ingat lagi kalau pernah makan khutbah dari kampung. Hampir aku supan nih. 15 tahun bolehlah ke Banua nih. Betapa kekanakan umur SMA. Tahun di sini, ikan mobil lahir. Ulut lahir nang pas ketik tekan tuh. Ingat aja bang masih. Ingat aja bang masih sekali. Ini kisah pengarampok juga. Karena betul bisa. Coba di mana kira-kira? Kaya dengan gigir. Setemat lagi. Ada seorang kaya itu pekerjaan sendiri membeca, mohon maaf. Pekerjaan sendiri itu hanya membeca, tiap hari sendiri membeca di kaya. Dulu ada pernah MTQ di Kota Baru itu, kapilahan naik sepednya itu menabrak batu, akhirnya sepednya ini pecah. Maka masing-masing orang ini mencari pelampung. Ternyata ada kait, orang kada mencari pelampung sini duduk di atas laut, mau sila, berukuh orang. Nah, di orang kampung ini amaliyah nang apa kait ini, atau ilmu nang apa, atau di orang pian kait ilmu apa kait, atau apa amaliyah pian kait, aku ada amaliyah, ilmu kada ada juga kait, karena pian timbul di laut. Aku berburut di sini. Karena tak ajut buruk tuh larang. Lalu jadi pelampung. Bisa pelampung juga. Jadi seorang kain ini pekerjaan membeca. Setiap hari sering membeca. Pada suatu ketika ada menemukan kakak-kakak umur SMP itu ditampar orang. Kan ada nama monologinya. Di sini pengen inisiatif sendiri, lalu sini membantu anak-anak ditabrak di bawah sini ke rumah sakit. Ya dokter kai, siapa yang bertanggung jawab kai? Dia kai aku. Karena pian bertanggung jawab kai, maka pian membayar semua biaya rumah sakit. Jar kai berapa biayanya? 300.000 kai. Karena beliau pekerjaan membeca, maka sini ini kada ada duit 300. Sini ini kada ada duit 300. Ya sini dokter ini KTP, nah ulun minggu tinggal, ulun mencarikan duitnya dulu 300 kai. Pian bawa aja KTP itu kai. Kapanpun pian ada duit kai, antar aja ke sini kai. Maka kai boleh ke rumah, berpikir nih kemana jika mencari duit 300 ini. Rupanya Sidin ingat bini Sidin ini ada besi tabungan 6 tahun. Nini besi tabungan 6 tahun. Tapi di Sidin hakun jualan ini dibaca tabungan. Hakun jualan dibaca tabungan. Karena ini taat dan birrah suami.
makan ini hakun dibaca tabungan. Nah ibu biar harus taat dan kira suami ibu. Dan situ Khadijah. Sa'duna fi dunya, usuna fil ukhra, bi Khadijatil kubra, wa Fatimah Zahra, bi Khadijatil kubra, wa Fatimah Zahra. Situ Khadijah itu sedih. Nabi lapar dia tahu. Bila Nabi itu mohon maaf duduk pina miring sedikit, langsung sudah menyiapkan makanan untuk Nabi. Ada lagi duduk pina miring sedikit, baca nang gini balik ke kantor musia. Pun kayak ingatan ada supir taksi pengangkutan. 2 menit tak kantor, 3 menit tak kantor, 2 menit tak kantor. Sumpah juga sih dengan penumpang, insidennya aku sumpahnya mengatur terus dengan penumpang nih. Kayak apa? Sin akal pun disukai jangan sumpah aku. Oh dapat akal. Setiap kali berantut, picik sidin klakson. Kotek, nah rata-rata. Bila panjang laptopnya, panjang klaksonnya. Kotek. Rupanya ada paninian dihingga, jadi paninian over. Coba bang jangan sepicik-picik lagi klakson. Karena setiap kali kamu micik berbau. Oke, mau jadi dua. Pengamput dia bisa. Sih tahu, Nabi lapar tahu. Biar ibu kalau dia tak ke surga jadi Nabi salah atau tidak salah dengan suami, apalagi salah atau tidak salah dengan suami, apalagi salah. Maka seorang istri itu kalau ingin masuk surga jadi Nabi cepat meletakkan tangannya atas tangan suaminya seraya terlontar kata-kata indah dari mulutnya. Wahai suami ulun tidak bisa tidur sebelum pian ridho kepada ulun. Tanda bini tak masuk surganya Allah. Ulun tidak bisa tidur sebelum pian ridho kepada ulun. Tanda bini hendak masuk surganya Allah. Tapi kalau bini hendak masuk nerakanya Allah, wahai lakiku, aku karo guring sebelum mengacak mohikam. Jadi karena ini ditaat dan dia suami hakun dapat yang tabungan. Makanya di Banjar kalau pada ulun itu ada sini saking setianya sampai Tuhan. Bila cucu itu menukarakan bubur kacang, sini kada mau 2 mangkok, pasti semangkok samaan, nah hebatnya kayak. Bila bubur ayam ditukarakan itu kada mau 2 mangkok samaan. Ditukarakan nang cucu ada nang wahini di pizza. Jadi kayak sebuting aja kami belah 2, dibelah kayu di pizza. Kayak mau makan sing nyamanan, ini kada mau makan, ini hanya memandang dengan penuh kasih sayang kepada kayak, memandang wajah kayak. Jadi cucunya nih biar kada mau makan, kenapa nih kada ketujuh kan nih? Aku ketujuh, kenapa biar kada mau makan? Aku mah ada nikahi jadi ini karena kami ini bergantian. Jadi pakai itu aku langsung ini nyata pakai rambut juga gitu. Karena tak ada biro suami dia pecah tabungan, tamburan dia pecah. Nah dipecah di tamburan. Dihitung ternyata pas jumlah duitnya 300.000. 6 tahun menabung 300.000. Rupanya 1.000 masuk parai 500 masuk parai. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dokter, ini duitnya 300.000 dokter. Di saat membayar ini datanglah abahnya nih yang ditabrak. Nah, ya bah, siapa yang menolongin antar ke rumah sakit? Nah, tuh orangnya bah, kaya bah, sini hanya datang pulang bah. Datang istri kayaknya, kaya berapa ongkos beca kaya. Jar kaya karena hari ini hari Jumat, maka setiap hari Jumat ulun gratis membeca. Nah, jadi kaya ini bila tiap hari Jumat gratis membeca. Jadi bila hari Jumat banyak yang lebih calon kaya karena gratis. Kalau jadi Pak Haji itu kaya, boleh nak ulun kaya, 4 rumah biar kaya. Oh silahkan, 4 lah rumah kaya. Ternyata kaya ini isi rumah mohon maaf ukurannya 3x3. Rumah kaya ini 3x3. Makan kayak di situ, minum kayak di situ, menerima tamu kayak di situ, istirahat kayak di situ, guring kayak di situ, mandak becak di situ juga kayak. Ada pilau lagi. Lalu jadi Pak Haji itu kaya, ulun hadiah hampir kayak 10 juta kayak. Kata awak. Karena ini hari Jumat gratis. Mau kayak orang kayak bila orang boleh tambah kayak 20 juta ada kawan sampai 50 juta. Jar kayak ulun sudah bernazar setiap hari Jumat ulun ada menerima duit kayak. Tapi ada tapinya kayak. Tapi jika ulun ada pemberian hendak berangkat haji, nah ulun berniat berangkat haji, maka sidin langsung mengambil handphone yang ada pernah buahnya. Daftarkan tahun ini juga atas nama kaya ini berangkat haji plus apa yang membayarnya kaya pian tahun ini berangkat haji plus kaya alhamdulillah kaya langsung ini menggawil apa jadi nih kaya duitnya duit turun kenapa pian nang berangkatnya makanya kaya Pak Haji bulan kada jadi berangkat haji Pak Haji. Oh kenapa kaya
karena bini ulun tertinggal jadi nggak ada nyaman nanti dulu. Langsung ambil lagi handphone, daftarkan sekong lagi bini sidin. Berapa posnya 2 orang haji plus 150 juta. Kai pian suruh daftarkan kai. Tahun diberangkat haji plus suami istri kai 150 juta bayarkan. Menangis kai dua bini. Alhamdulillah 300.000 diberikan kepada anak sidin tabrakan. Allah gantikan manja ambil hasanati malah 300 juta 2 orang tengah haji. Kenapa? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, senang membantu orang lain, senang berderma. Ini luar biasa. Jadi baru kebaikan, kaya jangan kikir, miskin jangan sombong. 3, tuha jangan kena kembali ke jalan Allah, harus anum kembali kepada Allah, atau tuha harus kembali ke jalan Allah. Banyak kan jadi Banjar tuh kan ini yang 60 ke pasar-pasar tuh masih besar orang lecing angkat-angkat tuh saking kantatnya memasang kata kau paksa berbincang lama sudah sih kalau masuk kantat boleh aja kantat tapi untuk suami itu contoh ini cerita menjelang akhir di Banjar tuh ada kai tahun ini menikah sama-sama tuha nang laki 100 tahun nang bini 96 sama tuha dalam rangka menyenangkan hati suami. Maka ini malam pertama baju transparan ini. Malam pertama masuk dalam kamar melihat kain, ada komentar kain. Malam kedua dalam rangka menyenangkan hati suami, maka ini mohon maaf baju kantat pulang ini. Masuk pulang melihat pulang kain, ada komen juga. Malam ketiga dalam rangka menyenangkan hati suami, mohon maaf ini gak ada bajuan. Masuk dalam kamar melihat kain, hanya komentar kain. Apa aja kain? Nih kenapa jaket kumal dipakai gitu. Melihat kain jaket kumal pada awak kandur berendah. Kainnya kaur juga mati. Bisa pengrampok juga. Jadi Tuhan harus kembali ke Allah. Ada orang anak meninggal dunia. Kain juga anak meninggal dunia. Tuhan orang. Model kayak kehausan luar biasa meninggal nih. Nung di sini. Nung kopi kabah jenana. Pada teh kabah kada nampak bungsunya dipaham bini anom kabah iya makanya anom tadi bini anom kira binom jauh ngarampur juga ini cerita paling akhir dulu di Banjar ada dokter Hang namanya. Dokter Hang itu bila mau obati orang tuh murah. Maka pasien di sini itu banyak. Abdullah masuk ke latihan 10 menit keluar. Maryam masuk ke binyan 15 menit keluar. Tiba-tiba ada Nini Tuha mana lonjor masuk. Ada dipanggil-panggil Nini Tuha ini maka lonjor pulang dokter 2 jam setengah ini karena keluar. Bapak kurang ini 2 jam lebih ini karena keluar dorong dokter nih. Kurang 10 menit keluar 15 menit keluar 2 jam setengah karena keluar. Penasaran pasien lain dibuka hordin ditilik. Soalnya dokternya berurut. Dokternya berurut. Kebanyakan pasien sen aku uyuh urut dulu. Guru kita bisa uyuh, Pak Bupati bisa uyuh, Habib bisa uyuh, Pian bisa urut, bisa uyuh. Jadi lu cukupkan tausiah ini. Mudah-mudahan berkahnya sudah perlu disimpulkan puasanya. Perlu disimpulkan. Seorang yang mulia termasuk Syekh Abdurrahman Siddiq ini kenapa mulia? Karena hati beliau tadi hidupnya. Kenapa hidup? Mengamalkan Al-Quran, sunnah Nabi bagus diamalkan, kebaikan-kebaikan dikerjakan. Maka ini membuat hati manusia itu hidup. Dengan hidupnya hati manusia, maka seseorang akan diberikan derajat oleh Allah dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus yang kita haul hari ini Syekh Abdurrahman Siddiq atau Tosakat Tambilan. Mudah-mudahan dengan berkah beliau, berkah Rasulullah, berkah wali Allah, kita beratan dosa-dosa diampuni oleh Allah. Dosa rumah kita, dosa jiran tangga kita, dan kita beratan dapat syafaat yang dikumpulkan dalam surganya Allah. Meninggal kita berkah Rasulullah Khatibah. Amin. Allahumma. Mohon maaf. Mungkin setelah ini dulu langsung untuk berikan ke ketungkal lagi nih. Al-insan mahlul khata wa lisan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dalam hal ini panitia meminta dengan sebuah hormat kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Bapak Kiai dan Mursyad untuk memimpin doa ini.
subhanaka la nuhsi sana'an anta kama asnayta 'ala nafsik lakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radita qa'iman da'iman abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna qad hadarna fi hadzal masjid ibtigha'a mardatik wa raja'a shafa'ati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa khatayana kullaha. Allahumma a'inna wa ighfirna wa hdina li salihil a'mal wal akhlaq innahu la yahdi li salihiha wa la yashriku sayyi'aha illa anta. Ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila ahsani hal. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilmal khabithin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasan muwahhidin wa sukras sabirin wa tawbatas siddiqin wa nas'aluka Allahumma an tazra'a fi qulubina haqqa ma'rifatika ma yanbaghi an yu'rafa bihi. Allahumma ftah 'alaina bi futuhil 'arifin wansur 'alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma inna nasta'unuka ma qara'na wa ma 'allamtana fardudna ila hajatina ilayk wa la tansinahu ya rabbal 'alamin. Ya Allah, Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma ij'alna salimina aminina marhumin. Ilahana wa'fu 'anna wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah. Dia masuk muka Mini Lutfi masuk dulu. Bahnya. Alhamdulillah kami sudah selesai
mengikuti acara peringatan haul Syekh Abdul Rahman Shiddiq di Sapat, Tembilahan, dan kita sudah melaksanakan kegiatan beberapa hal tadi, sekaligus juga ziarah ke makam beliau. Dan saat ini kami sudah berada di Speedboat kembali dalam rangka untuk kembali ke Kuala Tungkal. Mohon doanya, mudah-mudahan kegiatan ini, ziarah ini, sekaligus peringatan haul ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita baru selesai pulang dari mengikuti kegiatan haul Syekh Abdul Rahman Shiddiq bin Syekh Muhammad Afif Al-Banjari di Kapau Hidayat, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Kami bersama rekan-rekan pemerintah daerah dan sebahagian para majelis guru dan masyarakat juga yang hadir. Alhamdulillah hari ini cuacanya cukup baik dan jamaah gitu luar biasa berkat kewalian beliau, sehingga acaranya cukup meriah. Dan alhamdulillah kami dapat mengikuti kegiatan haul tahun ini, dan mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir mendapat keberkahan dari haul Syekh Abdul Rahman Shiddiq ini. Mudah-mudahan mau'izatul hasanah juga yang diberikan memberikan pembelajaran bagi kita semua betapa orang-orang yang baik, yang luar biasa memberikan manfaat bagi kita, orang yang ditinggal di belakang beliau dan generasi-generasi yang akan datang. Mudah-mudahan kegiatan haul ini sebagian hari semakin berkembang untuk memberikan bimbingan dan pemahaman keagamaan, sehingga untuk dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.